I. Dalam beban pemasaran tidak memiliki bukti dan tidak memiliki daftar normatifnya sebesar 18 juta. J. Rincian beban-beban lain. Jamuan tamu yang tak ada daftar nominal sebesar 6 juta. Sumbangan Hari Kemerdekaan RI sebesar 4 juta. Sumbangan Bencana Nasional COVID-19 sebesar 13 juta. Denda dan bunga STP sebesar 5 juta. PBB Rumah Pribadi Direktur sebesar 2.235.000. Pajak daerah atas reklame sebesar 2.200.000. Faktor pajak pedagang eceran sebesar 5.500.000. Pemberian bantuan sembako ke karyawan sebesar 9.500.000. Cadangan beban lain-lain sebesar 11 juta. Jumlah beban lain-lain sebesar 58.435.000. 4. Keterangan lain-lain. A. Terdapat bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar 8 juta. B. Terdapat bukti pungut PPh pasal 22 impor atas pembelian dari luar negeri sebesar 36 juta. C. Terdapat bukti pemotongan PPh pasal 23 atas royalti sebesar 1.200.000. D. Terdapat bukti pemotongan PPh pasal 23 atas sewa sebesar 1.100.000. E. Angsuran PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Desember telah dibayar tepat waktu sebesar 20 juta setiap bulan. Penyusutan fiskal tahun pajak 2023 beban produksi mesin pabrik tanggal perolehan 2 Juli 2015. Harga perolehan 8.500.000.000. Kelompok 3, umur manfaat 16, tarif 6,25%. Penyusutan 2023 8.500.000.000 dikali 6,25%, hasilnya 531.250.000. Mesin diesel tanggal perolehan 26 Oktober 2013. Harga perolehan 4 miliar. Kelompok 2, umur manfaat 8, tarif 12,5%. Penyusutan 2023 468.750.000. Generator pabrik tanggal perolehan 12 Oktober 2016. Harga perolehan 1.600.000.000. Kelompok 1, umur manfaat 4, tarif 25%. Penyusutan 2023 300 juta. Bangunan pabrik tanggal perolehan 10 Januari 2009. Harga perolehan 11.500.000.000. Kelompok permanen. Umur manfaat 20, tarif 5%. Penyusutan 2023 11.500.000.000 dikali 5%. Hasilnya 575 juta. Total penyusutan fiskal 1.875.000.000. Penyusutan fiskal tahun pajak 2023 beban umum, administrasi, dan penjualan. Kendaraan dinas direksi tanggal perolehan 7 Maret 2014. Harga perolehan 1.300.000.000. Kelompok 2, umur manfaat 8, tarif 12,5%. Penyusutan 2023 1.300.000.000 dikali 12,5% dibagi 2, hasilnya 81.250.000. Perabotan kantor tanggal perolehan 15 Juli 2017. Harga perolehan 1.250.000.000. Kelompok 1, umur manfaat 4, tarif 25%. Penyusutan 2023 1.250.000.000 dikali 25%, hasilnya 312.500.000. Peralatan kantor tanggal perolehan 2 Maret 2016. Harga perolehan 1.750.000.000. Kelompok 2, umur manfaat 8, tarif 12,5%. Penyusutan 2023 1.750.000.000 dikali 12%, hasilnya
Rp218.750.000. Bangunan kantor, tanggal perolehan 2 April 2014. Harga perolehan 3.300.000.000. Kelompok permanen, umur manfaat 20, tarif 5%, penyusutan 2023, 3.300.000.000 dikali 5%. Hasilnya 165 juta. Gudang A, tanggal perolehan 12 Juli 2019, harga perolehan 1.100.000.000. Kelompok permanen, umur manfaat 20, tarif 5, penyusutan 2023, 1.100.000.000 kali 5%, hasilnya 55 juta. Total penyusutan fiskal 832.500.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh terhutang pada peredaran bruto. Di sini peredaran bruto dari kegiatan usaha penjualan bersihnya sebesar 31 miliar. Terdapat pada laporan laba rugi fiskal. Peredaran bruto dari luar usaha, dividen dari PT Maju Abadi 15% sebesar 80 juta dan dividen dari PT Indah 30% sebesar 60 juta, bunga deposito dari BCA 55 juta, royalti dari PT Biru 40 juta, sewa truk dari PT Cahyani 90 juta, dan keuntungan penjualan hartanya sebesar 289 juta. Jadi jumlah pendapatan di luar usahanya sebesar 614 juta. Jadi totalnya yaitu 31.614 dari penjualan bersih ditambah jumlah pendapatan di luar usaha. Di sini perhitungan PPh terhutang pada peredaran brutonya sebesar 31.614, penghasilan kena pajaknya sebesar 1.707.872 dari laporan laba rugi fiskal. Fasilitasnya 7 miliar dibagi 31.614 dari peredaran bruto dikali 1.707.872 yaitu sebesar 374.158.537 rupiah. Non fasilitasnya sebesar 1.707.872 dikurangi 378.158.537 rupiah sama dengan jumlahnya 132.9.713.463 rupiah. Jadi PKP-nya yaitu 1.707.872 juta rupiah. Pada fasilitasnya yaitu 22% dikali 50% dikali 378.158.537 rupiah yaitu 41.597.439. Non fasilitasnya 22% dikali 1.329.713.463 rupiah yaitu sebesar 292.536.961,79. Jadi total PPh terhutangnya yaitu 334.134.401 rupiah. Kredit pajaknya pada PPh pasal 25 12 dikali 20 juta sama dengan 240 juta. PPh pasal 22 impornya sebesar 36 juta. PPh pasal 23 royalti plus sewa dividennya sebesar 2.400.000.
pada laporan laba rugi fiskal. Total kredit pajaknya sebesar 278.400.000 diperoleh dari jumlah PPh pasal 25, PPh pasal 24 import, dan PPh pasal 23. Jadi PPh terutang lebih bayar kredit pajak sama dengan kurang bayar. PPh pasal 29 kurang bayar sebesar 55.734.401 diperoleh dari total PPh terutang dikurangi total kredit pajak. Sekian presentasi dari saya, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.